Yeah, the prime credit union should be helping our members in assisting members such as in business and agriculture, because the main reason of the existence of cooperative credit unions is to help members improve their lives. So it also includes the farmers and small business owners. So in order for our members to sustain in their agriculture, we need to provide them coaching, and we need to provide them technical assistance so that they would be able to to profit in the business that they are undertaking. It is very important for credit unions to see the different types of businesses, or income generating program, or income or source of income of their members, because they can always see to it. Like for example, we have members who are growing corn, so and we also have members who are also raising chicken. This is what we call value chain promotion. So some of the members are growing corn, and this corn can support the other business, which is chicken production. Self-help, self-reliance, and self-governance adalah 3 formula yang tercetus dari seorang Frederick Wilhelm Revision, yang juga pendiri credit union untuk seseorang keluar dari kemiskinan dan ketergantungan. Self-help, menolong diri sendiri. Self-reliance, kemandirian. Dan self-governance, mengelola organisasi sendiri. Hal ini pula lah yang menjadi filosofis terbentuknya Demplot kampung yang bernama Dukong Bekobun. Data-data yang ada untuk menindaklanjutinya kita nanti dari tim kami kantor pusat SPM di sini, kemudian nanti kan ada beberapa cara diambil contoh, kemudian kita cek pH-nya bagus kan. Berawal dari giat membangun kesadaran di sebuah desa yang bernama Tajok Kayung, diinisiasilah sebuah nama kelompok Dukong Bekobun. Kelompok yang anggotanya didominasi perempuan ini mulai membuka lahan kurang lebih 1 hektar lebih untuk budidaya jagung hibrida. Merujuk pengertian Demplot sendiri, yakni demonstration plot, sebuah metode transfer knowledge skill dan experience di bidang pertanian bagi para warga, agar ke depan terjadi duplikasi-duplikasi yang mengarah kewirausahaan produktif di bidang budidaya jagung hibrida. Tanggal 23 bulan 5 2023 kita mulai membuka lahan. Lahan kami ini seluas 1 hektar yang akan kami buka. Menurut saya sangat setelah membantu masyarakat kalau polanya kayak gini. Mudah-mudahan berkepanjangan. Saya sebagai kepala dusunnya lebih bagus sih sebenarnya untuk memajukan masyarakat juga untuk kedepannya sebagai petani. Harapan saya kedepannya lebih bagus lagi. Ini kan kita istilahnya baru mungkin belum formula, istilahnya kan kita lagi coba-coba aja. Kedepannya lebih bagus lagi lah untuk bagi masyarakat di sekitar Tajok Kayung. Kegiatan hari ini kebetulan kita dari CUPS, saya sendiri dengan beberapa rekan memulai pembukaan Demplot kampung bertempat di desa Tajok Kayung. Kebetulan kelompok ini beberapa minggu atau sebelumnya sudah kita bentuk dan kita inisiasi. Maka pada hari ini berdasarkan jadwal kerja kita memulai pembukaannya seperti yang kita lihat di belakang.
kelompok ini sudah mulai pengerjaan. Mudah-mudahan cuacanya tetap agak kering sehingga dalam 2 minggu ke depan ini bisa kita bersihkan, kita bakar. Kemudian paling lama lah pertengahan atau awal bulan Mei, pertengahan Juni, pertengahan Juni kita bisa mulai tanam. Rencananya tanaman kita menggunakan sistem COT, jadi tanpa olah tanah untuk pertama ini. Kira-kira begitu. Ini sekitar 1 bulan 22 hari. Mulai tanamnya itu tanggal 22 Juli. Yang pertama, kami selalu melakukan pertemuan ketika harus melakukan pemupukan racun hama, karena hama yang kami hadapi di sini adalah ulat. Ulatnya cukup membahayakan tanaman, makanya kami selalu melakukan pendampingan pengeracunan yang berkala. Terlibat aktif karena mereka kelompok tani sendiri yang melakukan pemupukan dan penyemprotan hamanya. Kami selaku KC atau kantor cabang dan kelompok taninya sangat optimis. Dan anggota kelompok taninya juga sangat yakin bahwa kebun ini akan menghasilkan sesuai yang mereka inginkan. Sebelumnya mereka belum pernah, makanya mereka belajar dan terus belajar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sedikit ada keraguan karena kelompok tani ini benar-benar kelompok tani tradisional yang belum mengerti berkebun, apalagi jagung hibrida, dan mereka masih sangat awam tentang jagung hibrida ini. Yang mereka pahami adalah jagung yang biasa ditanam di ladang-ladang mereka. Tapi kami selalu berusaha meyakinkan mereka bahwa kelompok tani ini pasti bisa untuk melakukan penanaman jagung hibrida ini. Harapan kami Demplot ini menjadi percontohan untuk Demplot khususnya Demplot CUPS yang ada di tempat-tempat lain. Makanya kami berusaha maksimal Demplot yang pertama kali kita rintis di Desa Tajok Kayung ini untuk menjadi Demplot percontohan. Tibalah masa menuai. Terlihat the power of emak-emak memegang peran aktif menyongsong tongkol emas berkelobot ini. Plan, do, check, action. Istilah manajemen modern pun diterapkan. Saatnya mengevaluasi hasil yang didapat, agar ke depan produktivitas tinggi dapat diraih. Selain itu, untuk membuat emak-emak ini tetap kompak,
dilakukanlah pendampingan dalam bentuk lain. Untuk membentuk rasa kebersamaan dari kelompok dukung bekebun, makanya CUPS melakukan pelatihan kewirausahaan. Dalam hal ini kita membuat nugget, kerupuk basah, dan cake dari pisang. Hari ini latihan bikin kue besar terdiri dari pisang. Kalau kemarinnya bikin nugget, terus habis itu bikin kerupuk basah. Pokok kita perempuan tidak boleh kalah dengan laki-laki. Ayo berkebun, jangan mendukung berkebun tuh. CUPS kan tetap mendampingi. Jadi hasil itu Pak mau saya rasakan. Harapannya ini terus berlanjut. Kemarin sudah melakukan panen perdana. Nah, kedepannya untuk Demplot Kampung Dukun Bekebun ini juga masih akan berlanjut melakukan penanaman ulang, penggarapan lahan secara manual yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu sendiri. Yang menanam jagung ini ada 8 orang sampai 10 orang. Itu kurang lebih itu belasan hektar Pak yang kami tanam. Saya ini kadang-kadang ragu juga. Jadi untuk pemasaran Pak yang jelas, intinya dari pemasaran kami belum jelas. Gitu. Apakah nanti dari CU itu bisa membantu untuk pemasaran jagung tersebut Pak. Jadi untuk masalah jagung ini Pak, Bapak sebagai anggota atau masyarakat tidak usah khawatir. Jadi seberapapun hasil jagung ini nanti akan tetap kita ambil. Nah, itu dari kita CU langsung yang mengambil hasil dari petani tadi gitu. Dari dulu itu memang pernah nanam jagung tapi gagal karena masa pemasaran tidak ada kan itu. Makanya ini dari CU memafasilitasi masalah membeli jagung. Itu nampaknya semangat Pak dari anggota-anggota CUPS itu. Di Sumber Semini ada 3 kelompok Pak yang keinginan tanam jagung itu. Walaupun belum panen itu nampak bagus kan itu tanamannya. Makanya kami minta penjelasan masalah pembeli tadi, pemasaran tadi. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini adalah satu model atau role model CUPS melaksanakan visi misinya, yaitu tugas kami salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup anggota. Nah, harapan saya memang ini adalah awal, kemudian tahap berikutnya saya kira diperluas saja lokasinya. Puskat itu memiliki program di tahun 2023 itu implementasi kinerja sosial. Seperti yang disampaikan oleh Pak Manajer tadi adalah untuk meningkatkan taraf hidup anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan program Demplot Kampung ini CUPS merupakan di Demplot Kampungnya panen yang kedua setelah Seriuman. Motivasi kita, penyemangat kita bahwa pasarnya sudah ada karena CUPS sendiri yang menciptakan pasarnya. Harapan kita jalan bersama-sama supaya kita bisa maju dan berkembang bersama. Dukung Bekebun maju, CUPS dampingi, Puskat dampingi, Dukung Bekebun maju. Connecting adalah kata kunci dari totalitas pendampingan yang dilakukan oleh CUPS ini. Menghubungkan potensi antar anggota, menghubungkan hasil produksi anggota dengan pasar, menghubungkan anggota dengan pendamping yang expert di bidangnya. Sebuah pembelajaran yang tak lahir tiba-tiba, namun lewat sebuah proses yang bernama Demplot Kampung. Kedepan, nyala api pemberdayaan ini akan terus menyala dan terus terduplikasi. Semoga. Credit Union Pancur, Solidaritas, Unlimited Power.